Eh, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Oke, mengawali kegiatan belajar pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, izinkan saya untuk memberikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum saya mau menyampaikan materi. Yang pertama adalah saya minta maaf apabila ada suara terdengar berisik ataupun dan sebagainya. Dikarenakan rumah saya sendiri dekat dengan jalan, yang pertama. Lalu yang kedua, rumah saya dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi setiap 5 menit sekali itu ada suara kapal ya, suara pesawat terbang. Jadi mohon maaf apabila terganggu. Kemudian saya minta tolong juga untuk siapapun jangan sampai mencoret-coret ya, takutnya mengkhawatirkan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus untuk belajar juga seperti itu. Kemudian nanti pada saat menyampaikan materi, setelah saya menyampaikan materi, saya akan mempersilahkan kalian untuk bertanya ya dengan cara mungkin raise hand terlebih dahulu ya, seperti itu. Ya, kalau tidak bisa untuk bersuara, silakan tanyakan di kolom chat ya, seperti itu. Supaya nanti saya bisa baca nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke? Nah, hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang materi nasionalisme dan integritas. Mungkin yang pertama dulu ya tentang nasionalisme. Ini adalah materi awal untuk tes wawasan kebangsaan, baik itu kedinasan maupun CPNS. Yang pertama, kita akan mempelajari secara pengertian, ciri-cirinya, tujuan, faktor terbentuk, upaya meningkatkan, contoh sikap, dan pergerakan di zaman pergerakan nasionalisme. Ya. Apa sih pengertian dari nasionalisme? Nasionalisme itu ada kalimat perasaan kecintaan atau kebanggaan terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Nah, kalau dia memandang rendah bangsa lain, ini namanya bukan nasionalisme, tapi chauvinisme. Ya, jadi nasionalisme itu adalah perasaan kecintaan dan kebanggaan kita terhadap tanah air. Nah, apa sih yang membuat kita cinta dan membuat kita bangga terhadap tanah air? Coba bisa dijawab nggak? Apa yang membuat kalian cinta dan bangga menjadi orang Indonesia? Ayo, menjadi orang Indonesia. Ini pertanyaan pertama saya dulu nih. Ayo. Kan di sini ada kalimatnya adalah kecintaan dan kebanggaan. Seperti itu, ya. Kalimatnya adalah kecintaan dan kebanggaan. Apa sih yang membuat kalian cinta dan bangga menjadi orang Indonesia? Coba, kira-kira apa? Nggak ada yang tahu? Berarti belum ada rasa nasionalisme nih. Ayo, kalian. Oke, Yohanes mengatakan keragaman budaya, histori, perjuangan kemerdekaan. Oke, salah satunya benar ya dikatakan oleh Yohanes. Yang membuat kita bangga atau cinta menjadi orang Indonesia, yang pertama adalah luas wilayah. Kita memiliki luas wilayah yang sangat luas. Yang kedua adalah keanekaragaman sara, keanekaragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, ini apa namanya itu yang membuat kita itu bangga. Yang ketiga adalah tentang kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam. Nah, yang keempat adanya identitas nasional. Nah, apa identitas nasional kita?
identitas nasional kita itu yang pertama ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian ada NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada bendera, kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian ada lagu kebangsaan. Nah, inilah identitas nasional bangsa kita. Dan yang terakhir, ada namanya konsep wawasan Nusantara. Adanya konsep wawasan Nusantara. Nah, inilah yang mengatakan bahwa membuat ada namanya perasaan kecintaan dan kebanggaan kita terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Kalau lawan dari nasionalisme ini adalah chauvinisme. Chauvinisme ini adalah merendahkan bangsa lain. Salah satu bangsa yang pernah merendahkan bangsa lain adalah di era Perang Dunia Kedua ya. Di zaman itu dipimpin oleh seorang Adolf Hitler ya. Dia memandang bahwa bangsa dia itu lebih unggul dibandingkan bangsa lain. Ini namanya chauvinisme. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri orang yang telah memiliki rasa nasionalisme atau ciri-ciri negara yang sudah ada rasa nasionalisme? Yang pertama, telah terciptanya sebuah persatuan. Jadi suatu negara itu sudah mulai sadar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Ingat nggak? Dulu tahun 1800-an hingga tahun 1908, bahwa negara kita itu berjuangnya hanya melalui masing-masing daerah. Sehingga kita belum bisa berhasil mengalahkan para penjajah, baik itu Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tahun 1908 itu mulai ada rasa persatuan dengan didirikannya sekolah yang namanya Budi Utomo. Ya, sekolah Stovia ya di Jakarta seperti itu. Kemudian memiliki sifat nasional dalam perjuangan. Jadi perjuangannya bukan lagi bersifat kedaerahan, tetapi sudah bersifat nasional kayak gitu. Jadi sudah mulai ada rasa persatuan. Jadi berjuangnya itu bukan lagi Jawa ya Jawa, Sumatera ya Sumatera, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan. Nah, tujuan kita untuk apa? Tujuan kita itu yang paling utama adalah terlepas dari belenggu penjajahan pada saat itu ya, sehingga kita itu bisa merdeka ya. Nah, kemudian muncul ada namanya organisasi modern yang bersifat nasional. Organisasi modern di zaman itu yang pertama adalah munculnya Budi Utomo. Kemudian munculnya Sarekat Dagang Islam. Kemudian munculnya Sarekat Islam, munculnya PNI, munculnya Taman Siswa, Indis Party, dan lain sebagainya. Nah, itulah organisasi modern yang bersifat nasional. Sekarang ada nggak kira-kira organisasi modern yang bersifat nasional? Misalnya, saya mengatakan tentang adanya partai politik, kemudian adanya organisasi masyarakat, adanya media massa, seperti itu. Itu salah satu bagian dari organisasi modern yang bersifat nasional. Kemudian yang terakhir adalah negara yang mempunyai rasa nasionalisme ini lebih mengandalkan tentang kecerdasan dari bangsanya. Jadi mengandalkan tentang golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan intelektual. Mungkin kita pernah mendengar kaum intelektual. Kaum intelektual itu kaum yang sudah mulai sadar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi bukan lagi memandang tentang sifat kedaerahan ya, seperti itu. Nah, jadi sebuah negara yang sudah ada rasa nasionalisme pasti ada yang namanya kaum intelektual ya. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari adanya nasionalisme? Ya,
Yang pertama, yang paling utama adalah menghilangkan budaya menuntut dari individu yang berlebihan atau sifatnya ekstremisme, ya. Jadi yang utama itu adalah menghilangkan budaya menuntut yang berlebihan dari individu, ya. Kemudian mempertahankan atau semangat rela berkorban, ya. Rela berkorban, menurut pandangan saya ya, atau disebut juga dengan patriotisme, ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rela berkorban secara fisik, ada juga rela berkorban secara materi. Rela berkorban secara fisik misalnya apa? Kalau pada zaman penjajahan kita diwajibkan untuk memegang senjata, ikut berperang, itu rela berkorban secara fisik, ya. Kalau sekarang ini karena kita sudah merdeka, rela berkorban kita apa? Ya rela berkorban kita meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk bekerja. Itu salah satu bagian dari rela berkorban atau patriotisme, ya, seperti itu. Misalnya saat ini saya meluangkan waktu saya yang awalnya saya ini lagi menginput nilai untuk sekolah saya. Ternyata diminta untuk apa namanya itu mengisi materi wawasan kebangsaan. Ini bagian dari rela berkorban juga seperti itu. Kemudian apa namanya itu rela berkorban secara materi. Misalnya apa? Misalnya adalah dengan kita membayar pajak, kita sudah meluangkan uang kita, apa namanya itu korbankan sebagian uang kita untuk pembangunan nasional. Pertanyaannya, apakah kalian ini yang saat ini bergabung di kelas online wawasan kebangsaan termasuk sudah bayar pajak atau belum? Coba. Kalian sudah bayar pajak atau belum? Ayo. Ya, Sudah. Apa buktinya kalau kalian sudah bayar pajak? Ayo. Apakah bayar pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan? Nah, saya mau tanya dulu deh. Apakah orang-orang yang membayar pajak dikhususkan untuk orang yang sudah memiliki penghasilan? Ayo. Muhammad Musa belum sebagai wajib pajak. Oke, belum ya. Sebagai ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah apa yang namanya ya? Sudah melakukan bayar pajak. Apa buktinya? Ya. Benar ya. Kalau sebagai wajib pajak itu kita harus mempunyai yang namanya NPWP. Ya. NPWP. Tapi apakah kita sebagai warga negara sudah bayar pajak? Jawabannya sudah. Apa buktinya? Buktinya adalah paling sederhana. Kalau kita misalnya makan di restoran, kita ada yang namanya pajak dikenakan oleh pajak restoran, seperti itu. Kalau kita punya kendaraan bermotor, maka kita dikenakan pajak kendaraan bermotor. Kalau kita punya bangunan, kita dikenakan PBB. Ya kan? Kalau kita jangankan punya kendaraan bermotor, kalau kita jajan ke Indomaret ataupun Alfamart, kita sudah dikenakan pajak seperti itu. Kita belanja di Shopee, kita belanja di Lazada dan lain sebagainya, kita sudah dikenakan pajak seperti itu, ya. Jadi bayar pajak itu bukan hanya untuk orang yang berpenghasilan saja, tapi untuk semua warga negara Indonesia, ya, tanpa terkecuali. Kemudian eh, jadi rela berkorban itu ada dua ya, ada rela berkorban secara fisik, ada rela berkorban secara materi. Rela berkorban secara fisik misalnya adalah kita ikut berperang ataupun kita menyediakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian rela berkorban secara materi contohnya adalah membayar pajak misalnya, ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga menciptakan rasa terhadap tanah air, rasa kecintaan ya terhadap tanah air. Misalnya kita bangga membeli produk dalam negeri, ya itu ada rasa cinta tanah air. Nah, yang keempat adalah membangun rasa saling menghargai, toleransi, ya si warga negara Indonesia
saat ini tuh butuh yang namanya toleransi, saling menghargai satu sama lain. Baik di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Sekarang ini banyak sekali ya netizen Indonesia ini yang mungkin saja saling menghujat satu sama lain ya. Munculnya hashtag-hashtag yang saling memprovokasi dan lain sebagainya. Kurang ada namanya sikap rasa saling menghargai. Kemudian yang kelima, ini adalah menciptakan perdamaian. Nah, untuk mempersatukan, mempertahankan persatuan seperti itu. Inilah tujuan dari nasionalisme, ya. Yang paling utama adalah menghilangkan budaya untuk menuntut terhadap individu ya yang secara berlebihan. Kemudian apa sih faktor terbentuknya sikap nasionalisme? Nasionalisme bisa terbentuk melalui dua faktor. Yang pertama faktor dari dalam negeri dan yang kedua faktor dari luar negeri. Faktor dari dalam negeri yang paling utama adalah kejayaan di masa lalu. Kita tentu ingat bahwa di zaman kerajaan, waktu itu ada 3 kerajaan terbesar ya, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Ya, saya mau tanya dulu, kerajaan maritim terbesar di Indonesia itu apa sih? Ayo. Kerajaan maritim terbesar di Indonesia, kira-kira apa? Jawabannya pasti apa? Kerajaan maritim terbesar. Mungkin Sriwijaya, Kak. Mungkin kita selalu dikasih tahu sama guru-guru kita bahwa kerajaan maritim di Indonesia itu adalah Sriwijaya, ya. Tentu kita melupakan yang namanya kerajaan Majapahit. Nah, dulu di zamannya Hayam Wuruk, ya, dengan patihnya Gajah Mada, bahwa Majapahit itu bisa memperluas wilayahnya hingga ke negara lain ya seperti itu ya. Makanya ada istilah yang namanya Sumpah Palapa. Ya, Sumpah Palapa ini ada di dalam kitab Pararaton ya. Apa isinya? Isinya adalah Patih Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa kalau belum bisa menyatukan wilayah Nusantara. Nah, jadi dari adanya kejayaan di masa lalu, kita bisa mencontoh dari kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Mataram Islam. Jadi kita bisa mencontoh kejayaan-kejayaan di masa lalu. Kemudian yang kedua, adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Kita sama-sama negara atau bangsa yang dijajah, yang pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang seperti itu. Ya. Kemudian munculnya golongan terpelajar. Mungkin pernah mendengar yang namanya politik etis. Ya, siapa dia tuh? Politik etis itu apa sih? Ayo. Pernah mendengar nggak? Pernah. Pernah. Apa itu politik etis? Apa itu politik etis? Ini pelajaran apa namanya itu sejarah ya. Politik etis ini dicetuskan oleh yang namanya Van de Venter. Politik etis itu politik balas budi, betul ya yang dikatakan oleh Eta. Jadi waktu itu Van de Venter ya mengatakan yang pertama kita harus berbalas budi kepada Indonesia dengan adanya edukasi ya atau di bidang pendidikan. Makanya dulu pendidikan itu dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki apa ya namanya ya golongan apa ya ningrat lah, golongan-golongan ningrat seperti itu. Jadi untuk kaum pribumi itu sangat jarang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah di bidang irigasi. Irigasi ini adalah di bidang pertanian. Nah, jadi orang Belanda itu mengajari kita caranya bercocok tanam seperti itu. Nah, ingat nggak? Belanda itu pernah menyuruh kita dengan ada namanya sistem tanam paksa, ya, atau disebut juga dengan kultur stelsel seperti itu. Nah, dengan adanya irigasi, kita bisa memanfaatkan tanam paksa itu supaya hasilnya berkualitas. Lalu yang ketiga, ada yang namanya transmigrasi.
Apa itu transmigrasi? Transmigrasi ini perpindahan penduduk, ya, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduk, wilayah yang jarang penduduknya. Nah, ini namanya transmigrasi. Kenapa Belanda menginginkan adanya transmigrasi? Ingat nggak? Waktu itu kan Belanda pengen mengadakan yang namanya tanam paksa. Jadi apabila warga pribumi yang tidak memiliki tanah, dia harus memperkerjakan di dalam kerja rodi. Nah, waktu itu Belanda punya mega proyek. Mega proyeknya adalah tentang yang namanya Jalan Denles. Pernah dengar nggak Jalan Denles? Jalan Denles itu adalah sebuah jalan yang menghubungkan dari Anyar sampai Panarukan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak memiliki tanah, dia dikirimkan ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Nah, itu namanya program transmigrasi. Ya, betul. Yang sekarang dikenal dengan Jalan Pantura. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi kita patut bersyukur. Kenapa kok muncul golongan terpelajar? Karena ada namanya politik balas budi yang diperkenankan oleh Belanda dengan adanya edukasi, adanya irigasi, dan adanya transmigrasi. Seperti itu ya. Inilah faktor dari dalam negeri yang memunculkan sikap nasionalisme. Ya. Kemudian, sedangkan faktor dari luar negeri, contohnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Ingat, pada zaman Perang Dunia Pertama, bangsa Asia itu pertama kali mengalahkan Rusia, ya, seperti itu, oleh Jepang nih. Kemudian munculnya paham modern. Paham modern ini contohnya adalah liberalisme, kemudian ada kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Kemudian terbentuknya gerakan pan-Islamisme. Apa itu pan-Islamisme? Gerakan ini yang ingin memperbarui munculnya organisasi keagamaan ya, khususnya keislaman ya, seperti itu. Nah, inilah faktor terbentuknya nasionalisme. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita? Yang pertama adalah gemar membeli produk dalam negeri. Misalnya adalah kita sering banget ya, setiap hari Kamis ataupun hari Jumat, kita diwajibkan untuk mengenakan seragam batik seperti itu. Itu salah satu bagian dari rasa cinta tanah air, ya, gemar membeli produk dalam negeri. Lalu yang kedua adalah berprestasi dengan cara mengharumkan nama bangsa dan negara. Misalnya, kalau kalian yang sedang sekolah, kalian misalnya juara O2SN ataupun lain sebagainya. Kalau kalian sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kalian bisa mengikuti kegiatan kemahasiswaan tuh yang namanya apa ya? Ada yang namanya PKM ya, PKM ya. PKM itu untuk kemahasiswaan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Misalnya dengan cara kita bisa memasang foto para pahlawan di kelas ataupun di rumah kalian seperti itu. Atau bisa juga dengan cara hikmat dalam upacara bendera seperti itu. Ya, salah satu bagian dari menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan? Misalnya, yang paling penting adalah mematuhi peraturan, baik peraturan yang paling kecil maupun peraturan yang paling besar. Misalnya peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, sampai peraturan di negara. Seperti itu. Kemudian, menjaga kelestarian sumber daya alam. Kenapa kok, Kak, menjaga kelestarian sumber daya alam? Salah satu sikap nasionalisme. Tadi pengertian dari nasionalisme adalah perasaan kecintaan dan kebanggaan ya terhadap tanah airnya. Jadi kalau kita memiliki rasa cinta dan kebanggaan, tentu saja kita pasti menjaga kelestarian sumber
daya alam, ya. Nah, misalnya apa? Dengan cara kita melakukan reboisasi. Reboisasi itu artinya menanam kembali pohon yang sudah mati atau pohon hutan-hutan yang gundul, ya, reboisasi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Melakukan analisis dampak lingkungan atau istilahnya AMDAL, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah melestarikan kebudayaan daerah. Nah, tentu yang paling sulit untuk zaman sekarang, ya, ini adalah yang poin nomor 3, melestarikan kebudayaan daerah. Ya, jadi anak-anak zaman sekarang itu sangat anti banget nih terhadap kebudayaan daerah seperti itu. Ya, tetapi banyak sekali saya menonton, ya, Instagram apa namanya itu dan TikTok, banyak sekali guru-guru kreatif yang menampilkan tarian daerah seperti itu. Sehingga bisa mencontoh dari tindakannya beliau, ya, seperti itu. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Nah, dan yang paling penting adalah cara kita untuk menanamkan sikap nasionalisme dalam diri kita adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sekarang sangat miris sekali, ya, anak-anak zaman sekarang itu dalam hal berkomunikasi. Misalnya, manggil gurunya misalnya dengan istilah P, misalnya, ya. Kemudian menyingkat, ya, menyingkat kalimat pesan misalnya. Nah, menurut kalian apa namanya itu sulit nggak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Coba. Sulit nggak cara kita berkomunikasi di media sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Atau yang sering banget dilakukan misalnya adalah dengan apa namanya itu stiker WA, ya. Nah, stiker WA ini kalau menurut saya pribadi, ya, karena saya sebagai guru notabene, saya menganggap stiker WA ini adalah salah satu bentuk pembulian, ya, pembulian di zaman sekarang, ya. Kalau dulu bully di zaman dahulu itu misalnya dengan cara ngata-ngatain orang tua, misalnya ngata-ngatain misalnya warna kulit ataupun hal yang lain kayak gitu. Kalau di zaman sekarang ini pembulian yang paling sederhana, yang paling kita lihat itu adalah dengan cara apa ya namanya, membuat stiker WA, ya, stiker WA temannya, stiker WA gurunya seperti itu. Nah, itu sering banget saya temukan, ya, di sekolah saya sendiri seperti itu. Nah, jadi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ini salah satu contoh sikap dari nasionalisme, ya. Nah, selanjutnya bentuk perjuangan nasional, ya, apa namanya itu perjuangan dalam bidang sosial budaya di dalam pendidikan. Misalnya adanya Budi Utomo, ya. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo, ya, seperti itu. Dari perjuangan di bidang ekonomi, kita munculnya Sarekat Dagang Islam. Nah, dulu apa namanya tuh Sarekat Dagang Islam ini bergerak dalam bidang ekonomi, ya. Jadi didirikan oleh Haji Samanhudi. Tujuannya adalah untuk apa ya namanya menciptakan rasa persatuan para pedagang di Solo, ya, pedagang batik, ya, di Solo. Tetapi Sarekat Dagang Islam ini nanti akan terpecah menjadi dua. Ya, ada Sarekat Dagang Islam Merah dan Sarekat Dagang Islam Putih. Sarekat Dagang Islam Merah ini akan membentuk yang namanya PKI, ya, dengan ada namanya sebuah peristiwa, yaitu PKI Madiun tahun 1948. Sedangkan Sarekat Islam Putih ini didirikan oleh yang namanya Hos Cokro Aminoto, ya. Nah, seperti itu, ya. Hos Cokro Aminoto ini dikenal dengan sebagai guru bangsa Indonesia, ya. Jadi Sarekat Dagang Islam ini perjuangannya bersifat ekonomi, ya, seperti itu. Karena ingin menyatukan para pedagang di Solo
supaya bisa bersaing dengan pedagang di luar negeri seperti itu. Baik pedagang yang berasal dari Cina, Arab dan lain sebagainya. Perjuangan dalam bidang keagamaan. Kita memiliki organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan adanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Muhammadiyah ini didirikan oleh siapa ya? Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan. Kalau Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada perjuangan di bidang politik. Nah, perjuangan di bidang politik ini salah satunya ada yang namanya Indis Party. Indis Party ini didirikan oleh 3 serangkai. 3 serangkai itu siapa aja? Yang pertama adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah Dawes Dekker. Ya, Dawes Dekker ini apa ya namanya ya? Beda ya antara Edward dan Eguan ya kalau nggak salah ya. Tulisannya kayak gini ya. Eguan Dawes Dekker itu berbeda ya. Kalau pernah dengar nggak yang namanya Multatuli? Multatuli. Uh, pernah membuat buku uh, membuat buku yang namanya Max Havelaar ya, kalau nggak salah ya. Max Havelaar. Nah, Multatuli itu kan yang namanya kalau nggak salah Eguan ya, Eguan Dawes Dekker. Nah, ya betul. Ernest, terima kasih Andika ya. Ernest Dawes Dekker itu adalah pendiri Indis Party ya. Tapi kalau Eguan Dawes Dekker itu adalah penulis buku yang namanya Max Havelaar seperti itu ya. Nah, Ernest Dawes Dekker ini dikasih nama oleh Soekarno dengan yang namanya apa sih namanya Setia Budi, Setia Budi ya. Nah, makanya ada jalan di daerah Kuningan yang namanya Setia Budi ya seperti itu. Nah, itu salah satu tokoh dari bangsa Belanda yang sangat apa ya namanya ya, sangat membantu pengen negara kita itu merdeka, yaitu adalah Ernest Dawes Dekker, mendirikan Indis Party ya. Kemudian ada lagi yang namanya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan untuk mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Belanda di luar negeri, ya. Nah, waktu itu Perhimpunan Indonesia ini diketuai oleh yang namanya apa namanya itu Muhammad Hatta seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Soekarno ya seperti itu. Sedangkan perjuangan kedaerahan ini pernah mendengar istilah Jong Sumatera. Jong Sumatera ini adalah organisasi pemuda untuk orang-orang Sumatera. Ada Jong Jawa, ada Jong Celebes. Jong Celebes itu untuk pemuda Sulawesi ya. Nah, jadi ini perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian kalau perjuangan kepemudaan ada yang namanya Trikoro Darmo. Ada juga Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk perjuangan bersifat nasional. Nah, saya mau kuis terlebih dahulu ya sebelum kita sesi tanya jawab. Kira-kira ini jawabannya apa? Silakan komen di kolom ini ya. Coba, kira-kira apa jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Nah, cara menjawab soal TWK penalaran adalah mencari kata kunci utama. Ya, biasanya TWK itu ada kalimat tersirat untuk menjawab soalnya. Nah, kalimat kata kunci utamanya ada di kata ini nih. Saya menolak
dengan alasan ingin membangun desa kelahiran saya. Nah, ini kata kunci utama nih. Saya menolak dengan alasan ingin membangun desa kelahiran saya. Ini adalah sikap yang namanya nasionalisme, ya. Karena lebih memilih membangun desa kelahiran, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Toleransi. Ayo, kata kuncinya di kalimat apa menurut kalian? Membantu. Membantu. Nah, betul ya. Di sini ada kalimat masyarakat yang berbeda keyakinan mau membantu persiapan dan ikut menjaga keamanan selama proses ibadah. Nah, ini namanya adalah jawabannya yang B, ya, toleransi. Ya. Nah, salah satu toleransi yang kemarin kita lakukan adalah di hari Jumat tanggal 7 April, ya. Ingat, hari Jumat tanggal 7 April itu kalau tidak salah ada hari raya Paskah, ya. Paskah untuk umat Nasrani, dan hari Jumatnya juga itu ada kegiatan sholat Jumat, ya. Jadi itu saling berdekatan tuh, ya. Jadi kita sama-sama saling toleransi lah. Toleransi apa ya namanya? Mau menghargai perbedaan kepercayaan, ya, seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 3. Ini latihan soal yang sederhana dulu, ya. Iya, betul ya, Kaisan. Hari pertama kita puasa juga hari raya Nyepi. Jadi benar-benar sangat indah banget ya kita tinggal di Indonesia dengan adanya keanekaragaman. Ayo, soal nomor 3 jawabannya apa? Kenapa nggak milih yang D? Kenapa nggak milih yang B? Ini udah mulai nalar nih ya. Nalarnya masih, ya kalau dalam apa namanya itu tes kognitif itu masih bentuknya C3, ya. C3 itu adalah menganalisis, seperti itu. Dalam taksonomi Bloom adalah menganalisis. Apa coba? Tapi yang A juga ada kok dalam undang-undang, dalam pembukaan. Ayo. Cita-cita dan tujuan negara kita itu kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia ini bisa dilakukan dengan cara bela negara. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum bisa dilakukan dengan cara menggerakkan pembangunan nasional. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dilakukan dengan cara wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ikut melaksanakan ketertiban dunia bisa kita lakukan dengan cara misalnya adalah mengirimkan pasukan Garuda. Nah, di sini kata kuncinya ada di kalimat cita-cita bangsa, kemudian dalam semangat persatuan. Yang mana? Yang sebagai cita-cita bangsa dalam semangat persatuan. Ayo. Mulai pusing? Ayo. Jawaban yang tepat adalah yang dehidrasi. Jawabannya adalah yang A, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu bagian dari nasionalisme, ya. Kenapa? Karena dengan mencerdaskan kehidupan bangsa muncul yang namanya golongan terpelajar, seperti itu, ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan tanyakan di kolom komentar. Mungkin bisa saya rangkum ya, supaya nanti ini ya nih, apa namanya? Ya. Silakan raise hand atau ketik di meeting chat. Izin bertanya, Iya. cara menghafalin pasal undang-undang gimana ya, Kak? Biar cepat gitu hafalnya. Oke. Pertanyaannya satu, cara menghafal batang tubuh UUD. Pasalnya, pasal-pasal undang-undang. Iya. Undang-undang tahun 1945. Pasalnya ya. Ada lagi? Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan nih, tenggelam nih. Cara membedakan sila, walaupun berbeda materi ya. Cara membedakan pengamalan Pancasila, sila kedua dan kelima. Oke. Kemudian ada lagi nih. Tadi ada. Ini masih sering banget terjadi nih ya. Cara membedakan patriotis, nasionalisme, dan bela negara. Itu bagaimana? Ini 3 pertanyaan dulu atau kita tampung dulu nih, Kak Isan? 3 pertanyaan dulu aja, Kak. Kenapa? 3 pertanyaan dulu aja, nanti baru tanya lagi. Oke. 3 pertanyaan. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menjawab, bertanya. Caranya sebenarnya apa ya? Cara menghafal batang tubuh itu sebenarnya ya banyak baca buku, ya. Tidak ada cara lain. Terus terang nih ya, saya kasih tahu. Saya itu sudah hafal Undang-Undang Dasar itu dari kelas 10. Dari kelas 10 SMA. Waktu itu saya jurusannya IPS. Saya sudah hafal dari pasal 1 sampai pasal 37. Ya. Begitupun dengan penjelasannya. Seperti itu. Karena apa? Karena dulu di zaman SMP dan SMA saya, itu guru PPKN saya itu ya bisa dibilang nyebelin. Nyebelinnya adalah kalau anak muridnya remedialnya itu adalah hafalan pasal. Kayak gitu. Makanya
dengan hafalan pasal saya sudah terbiasa dan sudah hafal. Misalnya ya, tentang pasal 5 ayat 1, Presiden mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas bersama dengan DPR. Kemudian pasal 29. 29 itu ada 2. 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. 29 ayat 2 adalah setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan, dan negara menjamin tentang kebebasan dalam beribadah, seperti itu ya. Kemudian misalnya tata cara perubahan undang-undang dasar. Tata cara perubahan undang-undang dasar itu ada di dalam pasal 37. Nah, pasal 37 nih, coba kalian cek ya, sambil benar nggak yang saya ucapin ya. 37 ayat 1 itu ngomongin mengajukan MPR mengajukan sepertiga untuk perubahan undang-undang dasar. Kemudian 37 ayat 2-nya adalah perubahan dilakukan secara tertulis beserta alasannya. 37 ayat 3. Sidang perubahan undang-undang dasar harus dihadiri 2/3. 2/3 dari jumlah anggota. 37 ayat 4 adalah sidang amandemen Undang-Undang Dasar harus diputuskan 50% plus 1. Kemudian 37 ayat 5, untuk bentuk negara tidak diperbolehkan diubah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pasal 7B. 7B itu adalah tentang tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan turunkan Jokowi. Nah, dia harus paham tentang pasal 7B. Pasal 7B itu tata cara pemberhentian presiden ya. Yang pertama adalah diusulkan oleh DPR sebanyak 2/3 anggota. Rapatnya harus dihadiri 2/3. Diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden terbukti bersalah apabila melakukan yang pertama pengkhianatan terhadap negara, kemudian kasus pidana berat, kejahatan HAM. Nah, kemudian sidang pemberhentian presiden harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota MPR. Nah, kemudian harus diputuskan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Itulah tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam pasal 7B. Ya. Kemudian pasal 10 sampai pasal 16 itu adalah presiden sebagai kepala negara. Ya. Pasal 10 itu panglima tertinggi. Pasal 11 ayat 1 presiden membuat perjanjian internasional. 11 ayat 2 presiden menyatakan perang atas persetujuan dari DPR. Pasal 12 presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pasal 13 presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 14 ayat 1 presiden memberikan gerasi rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 2 presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Pasal 15, presiden memberikan gelar tanda kehormatan. Pasal 16, presiden membentuk yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Seperti itu. Ya, cara menghafalnya adalah banyak membaca buku. Kemudian, temui kata kuncinya. Sebenarnya, sebentar ya. Sebentar. Saya ada deh tipsnya ya. Sebentar. Sebentar.
Bukan. Pokoknya saya pernah lihat ya, itu ada orang yang bikin yang namanya bukan butir-butir undang-undang dasar. Dan itu sangat membantu sekali kalau menurut saya ya. Nih, bentar. Saya izin stop share. Saya ganti ke sini. Nah, sudah terlihat belum di layar monitor kalian? Halo? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini tugas-tugasnya nih, pembagian tugas. Nah, ini saya adopsi dari ini nih ya, Blogspot ini. Sangat membantu banget nih ya buat kalian yang pengen caranya menghafal Undang-Undang Dasar. Nah, tuh kan, 11 ayat 1 menyatakan perang, membuat perjanjian, kayak gitu. Kemudian, 14 ayat 1, gerasi rehabilitasi ke MA, kayak gitu. 7B, tadi mana tuh 7B? Nah, prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden, kayak gitu. 37, mana tadi 37 adalah tentang tata cara perubahan tuh, ya kan? Diusulkan oleh MPR, kemudian dilakukan secara tertulis, minimal dihadiri 2/3, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jadi presiden, kalian harus tahu nih Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih tugasnya DPR, apa sih tugasnya MA, MK, MPR, kayak gitu. Ya, ini nih ya, seperti itu. Ya, tadi pertanyaan siapa tuh? Sudah terjawab ya? Adanya di bagian sini nih. Nah, ini nih, kekuasaan legislatif itu ada DPR, DPD, MPR. Jumlahnya ini apa namanya itu tugasnya ya, menetapkan undang-undang dasar, merubah. Tata cara perubahan ada di pasal 37. Melantik presiden ada di pasal 9. Coba kalian lihat, pasal 9, pelantikan presiden, ya kan? Tuh. Kemudian pemberhentian presiden 7B, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, apa lagi? Tadi pertanyaan yang kedua adalah salah. Ini materi kedua. Tadi mana nih? Nasionalisme. Nah, tadi pertanyaan kedua tentang apa tuh? Cara membedakan sila kedua dengan sila kelima. Oke, saya lebih kasih contoh soalnya aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak begini, membantu orang lain, ini termasuk pengamalan sila keberapa? Sila keberapa? Silakan kalian jawab di kolom chat. 2. Pasti kalian berpikiran 2, 3. Ya. Ingat nih ya. Ingetin konteks dari masalahnya. Konteks masalahnya ini masih belum clear ya, masih rancu nih. Kalau membantu orang lain, ini masih ibaratnya masih rancu banget. Kalau saya lanjutkan, kalau untuk membantu orang yang terkena musibah, membantu orang lain terkena musibah bencana alam, musibah bencana, ini udah pasti termasuk sila 2. Ya. Kenapa? Karena sila kedua itu ada kalimat gemar melakukan aksi kemanusiaan. Gemar, poinnya adalah gemar melakukan aksi kemanusiaan. Seperti itu. Ya. Ini poin utamanya. Ya. Tapi, ada kata tapi nih.
Kalau membantu orang lain untuk, di bold, untuk modal usaha atau berdiri sendiri, supaya orang lain itu bisa berdiri sendiri, ini termasuk sila keberapa? Ayo. 5. Sila kelima. Betul ya. Poinnya adalah apa ya namanya ya? Di dalam pengamalannya itu mau membantu ya orang lain agar dapat berdiri sendiri ya. Jadi ini ada yang namanya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kenapa? Gini deh. Secara sederhananya, kalau kalian, misalnya saya minjem duit ke kalian, haknya saya apa? Sebagai saya nih, haknya saya minjem duit ke kalian apa? Haknya saya adalah supaya saya mendapatkan bantuan. Itu haknya saya. Kewajiban saya apa? Kewajiban saya misalnya adalah bayar hutang. Nah, itu kewajiban. Ya. Haknya membayar hutang lagi. Haknya itu adalah saya mendapatkan bantuan, kewajiban saya adalah membayar hutang. Haknya kalian apa? Haknya kalian adalah uang kalian dikembalikan. Nah, itu haknya kalian. Kewajiban kalian apa? Membantu orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi, sila kelima ini lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban. Sila kedua ini lebih ke kewajibannya saja, ya. Misalnya, kalau kita membantu orang lain terkena musibah bencana, ini kewajiban kita. Ya, sebagai manusia, kita harus melakukan aksi kemanusiaan. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau intinya ya, sila kedua ini lebih personal, sila kelima ini dampak yang dirasakan itu orang banyak, ya. Lagi, soal nomor 2, misalnya. Kalau ada kalimat gini, persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Pengamalan sila keberapa? Dua. Terus yang ketiga, persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban. Pengamalan sila keberapa? Terus ada lagi nih, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Pengamalan sila keberapa? Ayo, kata kuncinya saya kasih kalimat nih ya, supaya kita lebih paham mencernanya. Yang saya kasih bold, warna hitam. Kata kuncinya itu. Apa sih derajat? Derajat itu apa sih? Derajat. Derajat itu apa? Tinggi rendahnya sesuatu. Derajat itu apa? Tingkatan. Derajat itu sama juga adalah harga diri seseorang. Ya. Kalian punya harga diri nggak? Punya dong, pasti. Nah, itu namanya derajat. Ya, seperti itu. Jadi kalau udah ngomongin harga diri seseorang, ini sudah termasuk adalah sila. Nah, saya jawab tuh. Sila keberapa tuh? Nah, sila kedua, betul. Kalau kedudukan, apa itu kedudukan? Iya, betul ya. Harkat martabat juga bisa. Ini bisa juga harkat dan martabat seseorang. Kedudukan itu apa sih? Ayo. Kedudukan itu apa? Posisi. Ayo.
Posisi. Oke. Kedudukan itu adalah sebuah jabatan, ya, dalam organisasi. Dalam organisasi atau dalam hal apapun lah ya. Nah, yang namanya kedudukan, saya mau tanya, kalau kita pengen jabatan, kita perlu musyawarah nggak? Dimusyawarahkan dulu nggak? Coba dijawab dulu. Kalau kita mau memiliki jabatan tertinggi, kita perlu musyawarah nggak? Perlu diskusi nggak? Perlu. Kalau udah ngomongin organisasi dan ngomongin musyawarah, ini sudah masuk kategori yang namanya sila kepala banteng. Ya. Nah, pemilihan ya, betul, pemilihan. Kalau kita pengen memilih ketua OSIS, pengen memilih jabatan jadi presiden, kita harus pemilu dulu, dipilih dulu kayak gitu. Kalau ada kalimat menyeimbangkan, ini antara hak dan kewajiban, berarti ini sudah ngomongin sila padi dan kapas. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, yang paling terkecoh lagi adalah nih ya. Misalnya lagi nih, nomor 5. Melakukan pemerasan. Misalnya nih, saya bikin soal yang lebih rumit nih. Seorang pengendara sepeda motor memberikan sejumlah uang kepada polisi supaya tidak ditilang. Nah, ini pelanggaran sila keberapa? Yang kedua, seorang polisi meminta sejumlah uang kepada pengendara sepeda motor supaya apa ya? Iya, pengendara sepeda motor aja. Kira-kira dari dua masalah di atas, ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Saya mau bedain lagi nih antara sila yang ini dengan sila yang ini. Yang nomor 5 dulu itu sila keberapa? Nomor 5 sila keberapa? Sogok sila kedua, memeras sila kelima, gratifikasi. Nomor 5 sila kelima. Nomor 5 sila kelima. Nomor 6 Sila kedua. sila kedua. Oke. Yang lain? Nomor 5 sila kelima, nomor 6 sila ketiga. Oke. Saya biar kalian paham konsep penalarannya ya. Ada kata kunci utama dalam sebuah kasus ini. Kasus ini adalah kata kuncinya di kalimat pengendara sepeda motor memberikan sejumlah uang. Ini yang pertama. Ya. Supaya supaya tidak ditilang. Ya, saya tambahin, supaya tidak ditilang. Ini termasuk apa ini? Ini termasuk sikap memaksakan nggak? Memaksakan kehendak nggak? Memaksakan kehendak nggak kepada orang lain? Hah? Termasuk memaksakan nggak? Ayo.
Kalau ada kalimat memaksakan kehendak, ini kan termasuk kategori penyuapan, benar nggak? Memaksakan kehendak sama juga termasuk penyuapan. Kalau udah ngomongin suap menyuap, ini sudah ngomongin pelanggaran sila kepala banteng. Nah, dalam pengamalan Pancasila dijelaskan tuh, tidak boleh memaksakan kehendak. Contohnya tidak boleh melakukan suap menyuap kepada orang lain. Ya, jadi poinnya ada di kalimat yang ini nih, ya. Memberikan sejumlah uang supaya tidak ditilang. Nomor 6, poinnya ada di kalimat polisi meminta sejumlah uang. Nah, kalau ini sudah termasuk pemerasan bukan? Tidak boleh merugikan orang lain. Ini sama juga dengan aksi pemerasan. Pemerasan itu termasuk pelanggaran sila padi dan kapas. Jadi yang dirugikan adalah orang banyak nih, padi dan kapas ya. Jadi pemerasan termasuk sila ke-5. Kalau suap menyuap ini adalah sila ke-4 ya. Bisa dipahamin? Ini yang sering banget terkecoh. Sila kedua, 3, 4, dan 5. Tadi kan bedanya sila kedua dengan sila ke-5. Kalau sila kedua membantunya ikhlas. Kalau sila ke-5 membantunya ada apa ya namanya? Ada harapan lah. Nah, mengharapkan imbalan kayak gitu. Itu sila ke-5. Nah, kalau yang sila ke-4 dan sila ke-5 bedanya kalau sila ke-4 memaksakan kehendak, penyuapan. Kalau ke-6 adalah pemerasan. Yang sila ke-5 itu pemerasan ya. Pemerasan itu adalah melanggar sila ke-5 seperti itu. Ya. Bisa dipahamin ya? Oke. Clear ya terkait dengan pengamalan Pancasila? Oke. Selanjutnya saya mau jawab yang ini nih. Perbedaan apa namanya itu? Nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Tadi apa pengertian dari nasionalisme? Nasionalisme itu adalah perasaan, kecintaan, dan kebanggaan sebagai warga negara terhadap tanah airnya tanpa merendahkan bangsa lain. Nah, ini namanya nasionalisme. Apa contohnya dari nasionalisme? Contohnya adalah mematuhi peraturan, bisa juga ya, mematuhi peraturan, kemudian melestarikan sumber daya alam, SDA, kemudian melestarikan kebudayaan. Nah, kemudian apalagi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini adalah bagian dari nasionalisme sebagai bahasa persatuan. Terus apa lagi? Nah, kalau cinta tanah air, ini contohnya ada hampir sama ya dengan nasionalisme. Cinta tanah air itu sama, tapi contohnya adalah lebih suka membeli produk dalam negeri. Ini namanya cinta tanah air. Atau lebih memilih membangun desa kelahirannya. Bisa juga.
Kayak gitu, ya. Tapi kalau yang namanya patriotisme, sikap dan perilaku warga negara yang lebih mementingkan, ada kalimat nih, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, atau dengan kata lain, rela berkorban. Nah, tadi kan udah saya jelaskan. Contohnya ya, ini bisa dilakukan secara fisik, misalnya apa? Ikut berperang. Ya, ikut berperang, misalnya belajar, kemudian apalagi bekerja, ini termasuk rela berkorban nih, ya. Yang kedua adalah secara materi. Contohnya apa? Membayar pajak. Membayar pajak termasuk rela berkorban secara materi, ya. Boleh kalian berbeda pendapat dengan saya, tapi menurut pandangan saya adalah membayar pajak salah satu sikap rela berkorban. Kenapa? Karena dia rela mengeluarkan sejumlah uang untuk pembangunan nasional, ya. Tapi kalau bela negara, nah ini sering banget nih ya, Kaisan ya. Banyak yang nanya apa bedanya nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku Iya, Kak. warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 demi menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara dari segala bentuk ancaman. Nah, ada beberapa poin di sini. Ada kalimat dijiwai rasa cinta tanah air, oke, demi menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan dari segala bentuk ancaman. Kalau kalian cermati, kalimat yang saya kasih warna kuning aja ya, biar paham. Jadi bela negara itu sudah ada yang namanya rasa nasionalisme, rasa patriotisme. Ya, karena apa? Karena bela negara itu ada jiwa rasa cinta tanah air. Ada rasa ingin menjaga. Menjaga lebih mementingkan kepentingan bangsa. Benar nggak? Nah, ya. Dari segala bentuk ancaman. Ini juga bagian dari patriotis. Jadi orang yang sudah melakukan bela negara pasti dia memiliki rasa patriotisme dan rasa nasionalisme. Kayak gitu. Apa sih contohnya, Kak? Contohnya adalah contohnya ya, di dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9, coba kalian cek. Pasal 9 kalau tidak salah. Bela negara itu ada 4. Yang pertama adalah belajar PPKN. Belajar PPKN di sekolah, dimanapun kalian berada, itu termasuk bagian bela negara. Yang kedua adalah menjadi prajurit TNI dan polisi.
Nah, yang ketiga adalah pelatihan dasar kemiliteran. Ini bisa berupa LDKS, DIOSIS, Jambore Pramuka, bisa juga Menwa. Nah, Menwa di perguruan tinggi. Nah, dan yang terakhir adalah bela negara sesuai dengan profesi. Ya. Nah, lalu pertanyaannya tadi ada yang nanya nih, Sigit ya. Kalau menggunakan apa namanya tuh? Kalau TWK yang paragraf bahasa maksudnya gimana nih? Kalau yang menggunakan batik gimana Kak? Cinta tanah air atau nasionalisme? Berarti kalau yang menggunakan batik itu kan udah pasti rasa cinta tanah air ya seperti itu. Karena dia lebih suka menggunakan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Tergantung dari, jadi intinya tergantung dari soalnya. Apakah soalnya itu ada kalimat yang menjawab nasionalisme atau patriotisme atau bela negara. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau saya kasih soal yang agak sedikit susah, kira-kira ini jawabannya apa? Nomor 1. Mana sini? Nah, nomor 1 apa jawabannya? Nomor 1 apa? Bentar-bentar. Salah ya, bentar-bentar. Nih. Nah, ini dia. Coba tuh. Apa nomor 1 jawabannya? Ini latihan soal nih. Belum ada yang jawab? Yohanes jawabannya cinta tanah air. Nasionalisme. Nasional, cinta tanah air. Ayo. Nah, kata kuncinya bela negara karena lagi belajar. Integrasi itu sama dengan integritas. Nah, kan? Integrasi Pamela Ayu. Sama nggak dengan integritas? Oke. Kata kuncinya ada di kalimat ini. Saya kasih warna kuning. Memutuskan menggunakan bahan baku berbasis kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal. Ya. Jadi ini jawabannya adalah yang domba. Ya. Yang domba. Cinta tanah air. Ya. Karena dia ada kalimat menggunakan. Ya. Ya, ada kalimat menggunakan bahan baku berbasis kearifan lokal. Ya. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya, apa sih integrasi? Nah, beda ya, integrasi sama integritas itu berbeda. Integrasi itu adalah integrasi nasional. Adalah proses menyatukan unsur suatu negara baik dari pemerintah maupun
wilayah. Ya, ini namanya integrasi nasional. Ya, untuk menyatukan unsur suatu negara. Oke, nomor 2. Terakhir nih ya, nanti akan saya kasih iniin ke Kaisan ya, seperti itu. Kayaknya nggak bisa deh Kak, buat 2 materi ya. Iya Kak, yang integritas di next time aja Kak. Di waktu Oke, selanjutnya, Kak. next time aja ya. Ya, nanti berarti per materi aja. Sekarang nasionalisme, terus selanjutnya integritas, selanjutnya lagi paling apa ya, pilar Oh, negara apa ya Kak? Apa sesuai dengan urutan aja ya? boleh sesuai pilar negara juga bisa. D, pakai baju batik. D, Ngikutin. Kalau di kisi-kisi habis nasional bela negara dulu Kak paling. Oh, bela negara ya, berarti nggak apa bela negara. Bela negara terakhir baru pilar negara. Oke. Ayo. Jawabannya adalah di sini ada kalimat peserta didik kompak melaksanakan upacara yang terbagi dalam beberapa jaringan. Melaksanakan upacara nih ya. Melaksanakan upacara dengan mereka juga kompak menggunakan batik dan bermotif batik nih. Nah, berarti ini sikap apa nih? Ayo. Adanya dalam upacara bendera, adanya sebuah identitas nih. Ya. Jawabannya adalah yang cacing, nasionalisme, ya. Karena ada rasa kebanggaan, kecintaan dia menggunakan pakaian batik. Seperti itu, ya. Karena di sini ada kalimat nih, mereka juga kompak menggunakan pakaian batik. Nah, ya. Lanjut, nomor 3 terakhir. Apa kira-kira? Nah, kata kuncinya ada di kalimat nih. Mereka rela memberikan waktu dan tenaganya. Nah, ya. Jadi udah jelas banget tuh. Berarti jawabannya adalah yang A, patriotisme. Oke? Nah, ini karena kan tadi awalnya kan materinya ada 2, integritas sama nasionalisme. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk saya jelaskan tentang nasionalisme, mungkin saya rasa cukup materi tentang nasionalisme. Kalau ada pertanyaan silakan ditampung sama Kaisan, nanti bakalan saya usahakan untuk menjawab ya seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Kaisan. Terima kasih buat Kaisan. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada sore hari ini yang telah mengajar TWK materi nasionalisme ya.
Untuk yang integritas kemungkinan di next time ya, paling di hari Kamis atau Jumat gitu. Nanti dijadwalkan ulang. Terus buat yang nanya materi nanti di-share ke grup ya untuk materinya. Materi nanti di-share di grup yang bimbel RSA sama HD dan juga bimbel premiumnya Hore Digital. Untuk record nanti diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Kemungkinan baru diupload besok siang atau nggak besok sore. Karena nanti ada file yang harus diupload juga di YouTube. Tuh. Di filenya ada komen dari record Tio yang belum diupload sama record TWK juga ada yang belum diupload. Jadi kemungkinan yang record TWK ini baru besok siang atau nggak besok sore. Oke, untuk Latsol nanti malam ya. Nanti malam ada Latsol Tio sama Latsol TWK kemarin buat yang baru bergabung ke grup-grup diskusi binaan bimbel Hore Digital. Jangan lupa dikerjakan, ada kuis TWK 1, 2, 3, terus juga nanti akan ada Latsol Tio ya, kuis Tio 1 gitu. Oke, cukup sekian karena udah mendekati waktu berbuka. Untuk Zoom selanjutnya kemungkinan besok siang ada Zoom Tio verbal ya tentang silogisme. Terus juga nanti di hari Rabu siang sekitar jam 1 kita ada muhasabah dan istighosah serta pemaparan tentang teknis pendaftaran sekolah kedinasan ya. Jadi ada webinar tentang pemaparan teknis pendaftaran sekolah kedinasan. Dan juga ada istighosah atau muhasabah kajian itu bagaimana kayak kiat-kiat untuk persiapan tes gitu, kayak doa-doanya, zikirnya seperti apa gitu, terus kayak tentang cara ya menenangkan diri menghadapi ujian gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk jadwal dari Andika, jadwal nggak ya? Jadwal nanti diinfokan di grup-grup binaan bimbel Hore Digital ya. Grup-grup diskusi baik di WA sama di grup Telegram. Jadi silakan diinfokan jadwal mengenai kegiatan Zoom-nya sama kegiatan latihan soal. Jadi buat yang belum gabung ke grup-grup binaan bimbel Hore Digital bisa gabung. Untuk mendapatkan link grupnya bisa chat aja ke WA admin. Dan juga jangan lupa untuk follow IG Hore Digital dan subscribe channel YouTube-nya ya. Karena nanti setiap Zoom record-nya diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Dan info-info segala macam, info latihan soal akan di-share dan diumumkan di grup serta di IG Hore Digital ya. Oke, itu aja, cukup sekian karena udah mau mendekati waktu berbuka. Bagian barat mungkin di bagian timur sama tengah udah azan maghrib ya. Oke. Kakak Hiri, terima kasih buat yang telah mengikuti kegiatan Zoom TWK dari sore nyampe sore menjelang maghrib hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan berkah buat semuanya dan juga bisa membantu kalian dalam persiapan tes SKD kedinasan nanti ya. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.